Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang sedulur di channel saya Endro Kusumo. Saat ini saya berada di Gajian, Jatinom untuk mengunjungi ketujuh sumber mata air, di mana tujuh sumber mata air tersebut merupakan peninggalan dari cucu Prabu Brawijaya kelima. Ikuti terus perjalanan saya. Salam budaya Nusantara, lestari Indonesia. Dari arah Ponggok guys, ini kalau saya balik arah itu menuju ke Umbul Ponggok, Umbul yang dulu sempat viral itu guys. Tapi ini tadi terlihat sepi itu Umbul Ponggok. Dan perjalanan saya ini akan menuju ke area Jatinom. Nah, di sini itu masih melewati hutan-hutan seperti ini, guys. Banyak pohon jati, pohon bambu, pohon duren juga ada. Tapi kebanyakan pohon jati kalau di sini. Namanya saja Jatinom. Untuk jalannya lumayan bagus ini guys, ya sedikit yang berlubang-lubang. Cuaca sangat panas sekali nih guys. Ini pukul berapa itu? 2:15, hampir dari pukul 2. Emang lama nggak keluar jalan-jalan nih guys. Ini jalan-jalan tipis-tipis, mumpung libur, anak nggak sekolah. Soalnya kalau pagi itu saya pasti antar anak sekolah. Nanti jam 1:20 jemput. Untuk jaraknya kalau ke sekolah itu kan 12 km. Itu hampir 24 sampai 25 menitan itu kalau naik sepeda motor. Jadi ini mumpung libur, nah, saya menyempatkan diri untuk keluar jalan-jalan. Di perempatan ini ambil arah ke kiri guys. Ambil arah ke kiri. Ini perempatan ini bahaya guys, sering terjadi kecelakaan di sini karena sangat ramai dan tidak ada rambu-rambu. Gak enak apa kuwi? Gak enak lampu bangjone, bahaya. Jadi kalau lewat situ tadi hati-hati. Ini Majekan, tepat berada di depan SD Majekan itu tadi perempatannya. Dan ini saya akan menuju ke Gajian Jatinom. Sepertinya harus beli minuman dulu nih guys. Belinya di sini apa di sana ya? Sini aja deh. Mumpung ada. Nanti kalau di sana apa itu? Jalan sangat ramai sekali guys, karena ini yang libur ini. Truk-truk pemuat pasir itu, batu itu banyak sekali yang lewat. Itu dari arah sana guys, Merapi. Merapi.
Dan ini saya berjalan ke arah selatan. Nah, ke arah selatan untuk menuju ke Gajian Jatinom. Jatinom itu ada sebuah makam terkenal, yaitu makam Ki Ageng Gribik Jatinom. Itu kalau setiap bulan apa ya, Sapar kalau nggak salah, Sapar atau apa ya, kurang paham saya. Itu pasti ada sebaran apem, kue apem itu guys. Itu ramai sekali di dekat makam Ki Ageng Gribik itu. Nah, ini pertigaan di depan ini, ambil kanan guys. Untuk rutenya sini ini. Rutenya. Nah, ini Dukuh Gajian, Dukuh Tegal, Griya Pandian Pandi Kencana apa Pandian Kencana tadi. Dan di sana itu tampak Gunung Merapi dan Merbabu. Memang kalau Gunung Merapi dan Merbabu itu di area Klaten itu tampak sangat jelas sekali guys. Apalagi kalau dari tempat saya di Polan Harjo sana, sangat jelas sekali itu Gunung Merapi. Kalau cuacanya cerah seperti ini, biasanya sore itu pemandangannya bagus, apalagi pagi kan terkena sinar matahari dari timur itu tampak jelas sekali itu Gunung Merapi dan Merbabu. Ada bapak-bapak itu sedang ngarit guys, ngarit ke hewan ternaknya. Banyak apa itu, bakul-bakul. Nah, Jalan Kalijogo ini guys, tempatnya untuk menuju situs Gajian. Kanan kiri rumah warga kalau jam segini itu sepi, pada tidur. Nanti sepedanya tak titipkan di rumah depan itu aja. Ini titip ini sini aja. Bu, derek titip pit bu, pada ningali ngandap. Saat ini saya berada di kawasan Belik Pitu Ki Ageng Gribik. Nah, di sini itu ada 7 belik atau 7 sendang atau 7 petirtaan. Satu itu belik Kemuning, belik Lerak, belik Gayam, belik Joho, 5 Randualas, 6 Tanjung, 7 Asem. Dan di sini juga terdapat cagar budaya, situs Candi Gajahan, Benteng Siwarak, dan Talang Buntung. Nah, mari ikuti perjalanan saya guys, menelusuri peninggalan Ki Ageng Gribik Jatinom. Nih, penampungan cagar budaya Gajian Pandian Jatinom. Nah, seperti ini suasana di area Gajian. Dan di depan ini adalah
belik yang pertama. Ini belik kemuning. Belik kemuning ini adalah belik nomor 1 dari belik pitu Ki Ageng Gribik. Dinamakan belik kemuning karena dahulu ditandai dengan pohon kemuning yang sangat besar. Belik kemuning ini juga belik pertama yang menjadi petilasan Ki Ageng Gribik sebagai bagian siarnya. Dulu belik ini difungsikan sebagai tempat bersuci dan di sebelah baratnya digunakan tempat sholat. Nah, seperti apa beliknya guys, kita melihat. Dan ini beliknya, belik kemuning. Nah, itu pagernya kecemplung guys, kan ada pagernya ini. Nah, itu nyemplung di situ. Dan ini pohon kemuningnya guys, sangat besar sekali. Nah, seperti ini. Dan yang dulu digunakan untuk sholat itu di sini ini tempatnya. Nah, di sini ini dulu tempat untuk bersolat. Nah, di tempat ini, di sini ini. Nah, ini beliknya seperti ini guys. Ini belik yang pertama. Ini ada tanda pohon kemuning seperti ini pohonnya. Ini dari sini seperti ini guys. Nah, itu airnya jernih sekali, cuma ada daun-daun yang jatuh. Itu biasa karena di bawah pohon tempatnya. Dan di sini ini sungai guys. Ini untuk aliran mengairi sawah. Ini sawah. Seperti ini airnya. Ini agak keruh karena habis hujan kemarin. Ini guys jalannya guys, masih banyak pepohonan dan sangat rindang sekali. Mungkin di situ itu karena petunjuk arahnya tadi ke sini. Oh, itu guys, ini adalah peninggalan masa lampau. Ini Talang Buntung namanya. Kenapa itu kok disebut Talang Buntung? Coba kita baca papan pengumuman di situ itu. Nah, Talang Buntung adalah situs kolonial peninggalan masa pendudukan Belanda. Bangunan ini adalah saluran irigasi yang menghubungkan sumber air sebelah selatan Dukuh Gajian hingga persawahan sebelah timur Dukuh Gajian. Nama Talang Buntung, talang saluran air, dan buntung terputus. Oh iya, berarti ini dulu sungai guys. Ini kan tempat untuk aliran sungai ini. Nah, seperti ini. Ini Talang Buntung. Sebentar guys, tak matikan dulu. Nah, setelah dari Talang Buntung tadi, nah ini sing belik kemuning. Kita menuju ke apa itu, belik atau sendang yang berikutnya. Nah, ini petanya tadi. Situs Talang Buntung, belik kemuning, belik lerak, belik gayam, situs Candi Gajan, situs Sandiwara, Joglo, belik Joho,
belik randu alas, belik Tanjung, Palon Tani Jamu, belik Ngasem. Ada 12 guys. Dan ini belik yang kedua ya, belik yang kedua ini guys, yang namanya belik lerak, karena ditandai dengan pohon lerak yang sangat besar itu. Seperti itu pohonnya. Dan ini sudah dikasih oma-oman. Ini belik leraknya. Ini belik kedua dari belik Pitu Kakang Gribik. Dulunya didedikasikan untuk istri beliau yang bernama Nyimas Ayu Winongan. Ini digunakan untuk keperluan ibu-ibu rumah tangga. Dan seperti ini beliknya, ini belik lerak namanya. Ada 2 buah gentong besar di kanan dan di kiri. Nih, untuk merapat sumber air kami telah melepaskan ikan sidat di belik ini. Mohon bantuannya untuk tidak mengambil atau memancing di area belik. Apabila menemukan ikan sidat di sungai, mohon untuk dikembalikan. Nah, seperti itu kondisi belik lerak. Dan di sana itu pohon leraknya guys. Ini sebelahnya sungai guys. Nah, sebelahnya sungai ini. Sungai memang ini situs gajian ini pengelolanya apa siapa ya tadi lupa saya. Itu sudah meninggal dan sekarang yang mengelola Dukuh tempat ini. Dan ini belik yang ketiga. Ini belik gayam, namanya belik gayam karena ditandai dengan pohon gayam. Belik ini berada di barat pohon gayam. Nah, di sini tuh banyak lumpang-lumpang itu guys. Nah itu seperti itu. Itu kan lumpang-lumpang untuk menumbuk padi, jagung, kedelai dan sebagainya. Itu di sana itu banyak lumpang-lumpangnya itu. Dan ini belik gayamnya. Ada gentong kecil di depan belik sini. Nah, seperti ini. Ini belik gayam namanya. Lanjut menuju ke belik berikutnya, tak lewat sini aja guys biar cepat. Aduh, enggak pak. Bapaknya baru ngarit itu guys. Dan di depan sana itu ada pohon randu alas yang sangat besar sekali. Nah, itu biasanya kalau pohon besar itu banyak menyimpan atau debit airnya sangat tinggi. Apalagi pohon randu alas. Nah, seperti ini guys. Ini yang randu alas yang mana ini? Yang ini atau yang sana itu ya? Nah, seperti ini pohonnya. Ini pohon randu alas besar sekali guys. Nah, ini dirangkul orang 10 aja nggak muat, ini nggak cakup. Sama seperti yang sana itu juga. Nah, di depan ini belik Joho itu belik Joho itu guys. Nanti coba tak turun, coba kita turun. Ini pendopo buat seni, buat kegiatan seni warga di sini. Joglo budaya atau joglo sanggar budaya. Nah, seperti itu. Nah, dan
Mari kita turun untuk menuju ke Candi Warak. Seperti ini guys. Nah, ini situs Candi Siwarak. Nih, bangunannya itu tampak seperti bangunan candi-candi di Majapahit. Seperti itu. Nah, ini Candi Siwarak. Ini terbuat dari batu bata. Seperti ini. Candinya. Situs Candi Siwarak. Seperti ini. Nah, coba kita baca ini papan pengumuman. Lokasi situs Candi Siwarak berada di persawahan sebelah utara Dukuh Gajian. Kami hanya bisa menyelamatkan sisa situs candi dari batu bata ini. Setelah sebanyak 7 truk diangkut, dibeli oleh kolektor, yang selanjutnya dijual ke oknum di Solo dan pengusaha di Jakarta. Menurut informasi dari pemiliknya, batu bata yang dijual tersebut sebagian besar bertakik bermotif dan ada yang berhuruf. Wah, sayang sekali guys. Peninggalan leluhur itu terangkut oleh 7 truk yang dibeli oleh kolektor. Ini buah apa ya guys, kok bulat seperti itu. Dan di sebelah Candi Siwarak ini ada palung gajah seperti ini guys. Ini palung gajah. Konon ini dulu tempat kandang gajah milik Ki Ageng Gribek, pemberian Amangkurat. Nah, seperti ini. Ini juga terlihat batu-batu andesit, batu bahan pembuatan candi. Dan di depan saya ini terlihat situs Yoni. Ini yang sangat besar sekali. Di sini juga ada ukiran, pahatan-pahatan ini kayak apa ya, urang apa ya ini. Nah, itu seperti itu ukirannya. Ini juga Yoni. Ini namanya Palon Gajah. Konon dulunya tempat kandang gajah atau kandang Dwi Panggo. Nah, ini gajahnya ini guys, kecil, tapi ini karena mungkin termakan usia karena bencana, jadi pecah itu buntut dan kepalanya. Dan seperti ini guys, ini palon gajah yang ada di Gajian. Seperti ini. Di sini ini juga banyak ini lemper. Ini untuk membuat bumbu rujak. Nah, palon gajah. Nah, itu ada pengumumannya di situ. Papan pengumuman. Tuh. Palon gajah dibangun untuk merawat dan melestarikan situs Candi Mataram kuno yang tersebar di Dukuh Gajian. Bagian dalam dikhususkan untuk situs yang dikumpulkan dari Dukuh Gajian, dan bagian luar untuk dukuh sekitar Gajian. Pusat temuan di sekitar area Randualas, sisanya di pekarangan warga. Situs ini merupakan sisa-sisa yang bisa diselamatkan karena telah terjadi pengambilan besar-besaran tahun 1970-an sampai 1980. Dan tahun 1990 diyakini bahwa masih ada sisa yang masih terpendam. Seperti itu ceritanya guys. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke belik berikutnya. Nah, ini yang di sebelah
pendopo sanggar budaya ini belik Johor. Nah seperti itu guys, beliknya itu sebenarnya airnya bening guys, tapi karena banyak daun-daun yang jatuh ya seperti itu kondisinya. Tuh belik Johor ini merupakan belik yang keberapa ya tadi, lupa saya, coba dibaca lagi. Ini tepat di depan ini pohon ini, oh ya itu yang namanya pohon Johor ya, ini belik keempat ini. Nah, ditandai dengan pohon Johor. Lanjut ke belik berikutnya atau sendang berikutnya, itu batu-batu itu sepertinya juga batu candi guys, kalau tampak dari sini. Nah, ini pohonnya guys, oh yang randu alas mungkin ini guys, ini yang besar sekali nih. Wah mantap. Coba nah ini guys, ini sangat besar sekali, itu rangkul orang 8 aja nggak muat, itu nggak cakup. Tuh randunya ya, itu randu. Dan yang di sini ini belik randu alas, itu yang di situ itu lewatnya sana mungkin. Nah itu beliknya kecil itu. Ini awalnya ada 7 buah batu candi yang merupakan penyusun pojok atap dan bagian bawah. Ketujuh batu candi itu akhirnya dipindahkan ke Palangkaraya. Oh jadi dipindah ke sana, berarti awalnya di sini dulu ada ini batu candi, tapi terus dipindahkan. Yang ini belik Tanjung, mungkin lewatnya sana guys. Coba belik Tanjung ini mata air resapan belik Pitu. Oh ya, nah, diperkirakan belik-belik ini kan merupakan patirtan atau petirtaan. Oh lewatnya sini guys, ini belik yang ke berapa itu tadi, nih belik Tanjung. Nah seperti ini beliknya guys, seperti itu. Ini airnya sangat banyak daun-daun yang jatuh. Nah seperti ini. Dan yang di sana itu belik apa tadi? Nah ini juga ada bebatuan guys. Nih ini beliknya. Duh ada airnya guys. Nih itu beliknya sangat kecil sekali. Oh belik randu alas ini guys. Nah belik randu alas seperti itu. Batu-batu candinya sudah dipindah di sana, Palan Gajah tadi. Dan yang di sana itu apa ya guys, coba kita melihat. Ini adalah Palontani. Oh ya, ketutup itu guys, daun-daun itu guys, Palontani. Turunnya lewat sini nih. Nah seperti ini jalannya guys. Ah, seperti ini Palontani. Di sini ada apa itu, gentong.
Dan di situ itu ada gerabah-gerabah seperti alat untuk memasak nasi, terus ada juga luku, dan ini juga seperti alat untuk menumbuk. Nah, seperti ini ada gentong-gentong dan banyak gerabah di sini. Itu ada anunya, apa itu, luku ya, luku seperti senjatanya Balaram itu loh, bajak, membajak sawah. Seperti ini. Dan di sini ini seperti ada ompak ya, seperti ompak ini, seperti opak. Di sini juga ada lumpang, ini lumpang batu. Kalau yang di sana itu, yang gembrojok itu, ini mungkin belik yang terakhir. Nah, ini belik ngasem namanya. Nah, belik yang ketujuh dari belik Pitu Ki Ageng Gribek. Nah, terletak di ujung timur, dinamakan belik ngasem karena dahulu ditandai dengan pohon ngasam besar. Diberikan belik Pitu merupakan rangkaian matirtan dari sebagian dari situs Candi Mataram kuno. Nah, jadi dulunya di sini itu tempat matirtan pada saat zaman Mataram kuno. Ini belik ngasemnya. Nah, seperti itu. Yo. Dan ini pohonnya, mungkin air itu bersumber dari ini, akar pohon ini, pohon ngasem. Nah. Oke guys, sekian dulu penelusuran kali ini. Tetap dukung channel saya Hendro Kusumo supaya tetap berkembang. Terima kasih.